Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Ilman Maulana Hasan dengan NIM 2206118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari NFA dan FA beserta implementasinya. Eh, NFA itu adalah non-deterministic finite automaton. Lalu DFA adalah deterministic finite automaton. Yang pertama itu NFA. Kelebihan NFA itu adalah transisinya cukup dibutuhkan, lalu mudah dibuat. Kekurangan dari NFA adalah NFA lebih lama membaca string daripada DFA. Lalu kelebihan DFA adalah lebih cepat membaca string dan lebih cepat membaca string daripada NFA. Namun kekurangannya adalah lebih sulit dibuat dan kompleks. Langsung saja ke contoh DFA dan NFA yang sudah saya buat. Baik, di sini saya sudah membuat contoh NFA-nya, yaitu bahasa I. Bahasa I adalah W yang anggotanya W adalah string yang berawalan il. Lalu W merupakan anggota real dan sigma. Eh, Sigmanya itu adalah I, L, M, A, dan N. W merupakan W yang paling pendek adalah il. Nah, di sini saya sudah membuat eh, state-state dari NFA ya, yaitu eh, 3 state A, B, dan C. Dua state A, B, dan akhirannya C. Kan di sini sudah ada ya yang berawalan il, maka di sini saya memasukkan I dan L, dan pada tahap C-nya, pada ini C-nya, saya memasukkan sigmanya I, L, M, A, dan N. Eh, ini NFA-nya dengan state awal A dan state akhir C. Lalu apabila kita ingin membuat DFA, maka kita hitungkan ada berapa eh, tahap-tahapnya atau ininya, eh, seperti di sini A dan B ada dua kan ya, I dan L dua, lalu di sini kan ada tiga, maka 2/3 hasilnya 8. 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya 8. Lalu saya lihat lagi, sebelum membuat DFA ini saya membuat dulu tabel transisi dari NFA-nya. Di sini saya membuat tabelnya seperti ini dengan transisi awalnya A, lalu B, dan C dengan eh, anggota sigma ini saya tulis kembali di atasnya. Lalu kita cocokkan ya, kita lihat sambil di atas pada NFA-nya. Di sini pada A, lalu perintah A, I ke B, lalu tulis B. Lalu A ke L tidak ada, A ke M juga tidak ada, A ke N ke A tidak ada, lalu N juga tidak ada. Maka kita tulis 0. Pada B-nya, sigma pada B-nya, state B-nya, kita perintah I tidak ada kan ya, L doang, ini berarti kita memasukkan L ke C. Maka kita masukkan pada B perintah L-nya ke C. Lalu yang lainnya 0 semua. Lalu pada C-nya, semua perintah kan masuk ke C, maka I, L, M, A, dan N juga ke C semua. Lalu di sini seperti yang sebelumnya saya jelaskan, maka apabila ke DFA ini ada 2/3 ini sama dengan 8, maka di sini akan ada 8 notasi ya, yaitu 0, 0, A, B, C, lalu ada AB, lalu BC, CA, dan ABC. Nah, di sini saya langsung membuat tabel transisi dari DFA-nya dengan menuliskan semua yang ada di sini, di sebelah sini ya. Lalu masukkan kembali ininya. Pada 0 ini kita kan karena belum ada, maka 0 semua.
Lalu A, B dan C-nya akan sama seperti yang di NFA. Tulis kembali aja. Lalu pada AB-nya kita lihat AB pada perintah I. AB kan ada I-nya kan B aja ya. Ini B sama 0, maka tulisnya B aja. Lalu AB pada perintah L-nya C aja, maka C A B C, dan sisanya kan 0 semua, maka ditulisnya 0 semua. Lalu pada BC pada perintah I-nya kita lihat C dan ini semuanya C, maka semuanya C ditulisnya di sini di BC-nya. Karena B-nya itu cuma di L aja, maka C, karena C tidak ada CC, maka C saja. Lalu pada CA kita lihat ada BC pada perintah I, maka tulis BC, dan sisanya karena kosong semua maka C semua. Lalu pada ABC kita lihat pada perintah I ada BC doang, lalu sisanya kan tidak ada lagi selain C, maka kita tulis lagi C semua. Nah, apabila sudah selesai maka kita buat DFA-nya. Yang pertama itu 0 ya, 0 kan 0 semua, maka di 0 ini kita buat I, L, M, A dan N. Setelah itu kita lihat kembali pada A-nya. A pindah I ke B, kita buat A ke B itu I, lalu sisanya LMA dan N itu ke 0 semua, maka kita buat garis ke 0 L, M, A dan N. Setelah itu kita lihat kita lihat B dulu. B yang I itu ke 0, maka ke 0 I. Setelah itu yang L nya ke C, lalu sisanya ke 0 semua, maka kita lihat, kita satukan saja I, M, A dan N. I, M, A dan N. Lalu pada C nya ke C semua, maka kita buat garis seperti ini, I, L, M, A dan N. Setelah itu AB kan ini, kita lihat pada perintah I nya ke BC, maka kita buat I nya ke BC dengan seperti ini, menarik garis ke arah BC I. Lalu AB pada L nya C, L nya Pak ke C, maka ke sini ini L, lalu sisanya 0 semua, maka ke sini kita tarik garis ke arah 0. Ini tuh M, A dan N, M, A dan N. Lalu kita lihat pada BC nya, BC itu ke C semua, maka kita tarik garis seperti ini ke sini, ini I, L, M, A dan N. Kita lihat lagi pada CA itu ke BC untuk perintah I nya, maka kita tulis I, lalu sisanya ke C semua, ya. L, M, A dan N. Lalu terakhir ada ABC yang perintah I ke BC, maka kita tarik garis ke arah BC I. Setelah itu sisanya kan ke C semua, maka kita tarik garis lagi ke C dengan L, M, A dan N. Selesai. Lalu di sini saya akan mengetes ada 5 string. Di sini saya contohkan mengetes kedua ini ke NFA dan DFA nya. Yang pertama itu ada Ilman, kita cek I, A, perintah A, I masuk ke B, terus lalu L masuk ke C, lalu C, M masuk lagi ke C, A ke C lagi, dan N ke C. Berarti di NFA ini berhasil ya untuk NFA nya.
Kita cek di DFA-nya dari set awal ya, A, I ke B, lalu I ke B betul, lalu M ke A, L ke C, lalu M ke C lagi, A ke C lagi, dan N ke C lagi. Berarti DFA-nya juga betul. Setelah itu ada string kedua yaitu badil. Kita lihat pada NFA-nya badil, oh tidak bisa karena di sini berawalan il, maka tidak bisa. Berarti di sini kita tulis tidak bisa ya untuk badil. Lalu kita lihat pada DFA-nya badil A pada A-nya masuk ke 0, lalu A masuk lagi ke 0, N masuk lagi ke 0, I dan L juga ke 0, maka sama tidak bisa. Untuk IIL kita cek I, A, B, I. A ke B, I berhasil, lalu B ke C, I lagi tidak ada, L juga tidak ada, maka gagal ya untuk NF-nya pada IIL ini. Lalu yang kedua kita lihat pada DF-nya IIL, I, A dengan minta I ke B, lalu dari B ini I lagi ke 0 dan L lagi ke 0, maka sama juga tidak bisa. Untuk yang string yang keempat, namely, kita lihat pada NF-nya masih tidak bisa karena di sini kan berawalan il, maka tidak bisa juga. Maka secara tidak langsung apabila tidak bisa, di sini juga kan tidak bisa ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya ini bad il dan iil karena yang berawalan il. Nah, untuk yang terakhir kita string yang kelima ini ilma, kita lihat lagi pada NF-nya I, A ke B, I dengan minta I berhasil, lalu L berhasil juga, M berhasil ke C lagi, dan A juga ke C, berarti kita bisa disebut berhasil. Lalu kita lihat pada DFA-nya ilma dari state awal A, I ke B, lalu L ke C, M ke C, A juga ke C, berarti berhasil ya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kekurangan, kelebihan, dan implementasinya atas DFA dan NFA. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan penjelasan yang kurang dimengerti. Atas perhatiannya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.